Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang rancangan undang-undang pendidikan tinggi ini seharusnya kalau menurut jadwal masa sidang ini selesai. Namun karena sangat singkat masa sidang ini, kita minta diperpanjang satu masa sidang lagi. Kita berharap di bulan Januari nanti, mungkin Januari Februari, itu rancangan undang-undang ini bisa diproses finalisasinya. Nah, dari perjalanan rancangan undang-undang pendidikan tinggi ini yang awalnya merupakan upaya untuk mengantisipasi pasal yang terhapus di Undang-Undang BHP, tapi dalam perjalanannya ternyata banyak masukan-masukan sehingga tidak cuma kita mau memperbaiki sekedar tata kelola perguruan tinggi saja, kita ingin memperbaiki secara keseluruhan dari pendidikan tinggi kita. Makanya menjadi sangat luas penjabaran tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini. Sepanjang RUU perguruan tinggi itu intinya seperti ingin meniadakan tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikan tinggi, saya tidak setuju. Kedua, karena perguruan tinggi itu, terutama universitas itu semuanya internasional, jangan ada istilah internasionalisasi. Kalau ada berarti selama ini universitas kita itu lokal, gitu. Padahal ITB, IPB, Gajah Mada itu sudah internasional. Bahwa mereka itu masih rendah kelasnya, bukan salahnya mereka, karena tidak ada fasilitas untuk riset, gitu kan, untuk menyekolahkan supaya semua dokter dan sebagainya itu, gitu ya. Jadi sebenarnya istilah itu tidak usah ada, walaupun saya sepakat untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi Indonesia. Pertama, internalisasi itu tidak terhindarkan, mau nggak mau kita harus berhubungan dengan negara lain. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Yang kedua, internalisasi sifatnya untuk meningkatkan kualitas, saya sangat setuju itu. Dan tinggal bagaimana kita mengemas RUU ini untuk menjadi hal yang terbaik untuk rakyat. Bisa terus asal memperjelas tanggung jawab pemerintah dan memperjelas bagaimana seleksi mahasiswa, memperjelas juga untuk tridharma perguruan tinggi. Jangan hanya pendidikan, hilangkan peristiwa bantuan, ya. Itu sebenarnya. Bagi kita PKS, hak setiap warga negara kita adalah mengenyam pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Hanya saja saya kira perlu diatur. Jadi tidak semua warga negara yang secara kemampuan akademik tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk di universitas itu bisa masuk di universitas, karena saya kira ya penzoliman juga. Jadi ini yang saya kira perlu diatur di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi kita. Kalau tidak, hanya kita mengejar nanti angka partisipasi kita di perguruan tinggi, tapi pada akhirnya sekalipun kita nanti misalnya kita perbaiki pendidikan tinggi kita, kalau memang inputnya memang tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk di perguruan tinggi, ya menurut saya juga tidak efektif dan tidak efisien juga. Kan dokter tidak usah jadi dosen, isinya begitu suatu hari. Yang kemudian ujung-ujungnya diketuk palu tanpa perubahan itu, Prof. Untuk mencerdaskan bangsa, bukan hanya nanti kan kedepannya memang banyak peluang-peluang. Jika melihat dari apa yang disampaikan oleh RUU PP. Nah, kalau bicara soal